sampai generasi ku diselamatkan. Wow, puji Tuhan. Kita sudah masuk bulan Agustus, Bapak Ibu Saudara, bulan ke-8 di tahun ini. Saya percaya bulan Agustus ini akan sungguh-sungguh menjadi bulan kemerdekaan buat saya dan buat Bapak Ibu semua-semua. Yang percaya ini katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh-sungguh ini bulan kemerdekaan buat kita, bulan kemenangan saudara. Dari semua pandemi, dan kita akan lihat bulan Agustus ini, doa saya, doa-doa Bapak Ibu Saudara akan menerima jawabannya. Yang percaya katakan amin. Wow, sungguh-sungguh benar, ada salah satu hamba Tuhan yang mendapatkan bahwa bulan Agustus ini, di mana saya dan Bapak Ibu Saudara semua benar-benar mengalami pemulihan yang total. Katakan amin. Kemerdekaan yang sempurna. Oh, yang bersuka cita dengan ini sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, hari ini saya akan sampaikan pesan Tuhan buat kita masuk bulan Agustus. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara? Ada satu kata yang Tuhan beri, yang saya berdoa saudara kita renungkan ini sama-sama. Satu kata itu, biarlah kita masuki bulan Agustus, dan ke depan nanti September, Oktober, November, Desember. Sisa 5 bulan lagi ke depan kita akan tutup saudara. Saya berdoa biarlah yang Tuhan berikan pesan itu adalah supaya saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya bersuka cita. Sama-sama dengan saya katakan bersuka cita. Kasih tos kiri kanannya, salam oke. Habis itu cuci tangan saudara. Kalau negatif semua di rumah boleh salaman ya. Katakan bersuka cita Pak, bersuka cita Ma, ngomong sama-sama istri. Katakan amin, anak-anak sesama anak, kalau sama mertua katakan bersuka cita. Amin. Yang mau bersuka cita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, kita akan langsung kepada firman. Kalau saudara sempat mencatat nanti dicatat, tapi nanti akan dibantu catatan di layar Bapak Ibu Saudara. Buka Alkitabnya bersama-sama, Filipi 4 ayatnya keempat. Buka bersama-sama saudara. Apa yang Alkitab katakan tentang sukacita? Kita akan belajar beberapa poin. Habis itu ini saya pikir tidak akan terlalu lama. Habis itu kita akan berdoa bersama-sama. Karena kita tidak hanya sekedar belajar tentang sukacita, tapi doa kita biarlah sukacita yang adalah dari Tuhan sendiri itu memenuhi saya, memenuhi Bapak Ibu Saudara semua. Yang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Yang mau ini katakan amin. Nah, buka Alkitabnya Filipi 4 ayatnya yang keempat. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Baik, kita akan baca bersama-sama Filipi 4 ayatnya yang keempat. Kita baca semua dengan suara yang keras. Di rumah, di tempat ini semua baca. Ya oke, baik. Kita akan baca yuk. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Baca sekali lagi ya sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Katakan amin. Boleh tetap ayatnya saudara lihat di layar, yang di Facebook lihat layarnya saudara. Ayat ini berkata saudara lihat, ada perhatikan tanda-tanda bacanya saudara. Waktu Rasul Paulus menasehati jemaat di Filipi, dia ngomong nih, bahkan ini menjadi nasihat-nasihat terakhir Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia ngomong, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, tanda seru. Jadi ini berbentuk seruan, teriakan, ayo jemaat Filipi bersukacita dalam Tuhan. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini saya mau ngomong buat semua jemaat, buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini di Facebook, Instagram, maupun nanti di YouTube. Saya mau katakan, ayo Bapak Ibu yang menyaksikan ini, bersukacitalah dalam Tuhan. Katakan amin dong. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Amin saudara. Karena ini Rasul Paulus pakai tanda seru. Bahkan tidak cukup segitu, Paulus karena ini sesuatu yang sangat penting. Dia harus ulang lagi. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Oh amin dong Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu saya bilang katakan amin baru amin. Amin saudara, ini penting. Dan Paulus mengulang lagi, itu ada tanda seru. Perhatikan tanda-tanda baca di Alkitab, ada pesan di sana saudara. Dan saya sangat
yakin saudara, di bulan Agustus ini yang Tuhan kehendaki buat saya, buat Bapak Ibu Saudara. Saudara harus bersuka cita. Amin. Amin. Boleh kasih senyum dulu kiri kanannya, apakah sudah wajahnya sukacita? Yang di rumah-rumah saudara, ya, lihat wajah yang di mimbar juga sukacita. Boleh ya, tampilin wajah saya, ya, jangan lupa. Supaya orang Facebook juga lihat wajah saya, wajah bersukacita. Amin saudara, harus bersukacita. Amin saudara, saya pastikan saudara bersukacita. Oke, pelan-pelan kita bahas ayat ini. Alkitab berkata gini, ini sukacita yang akan kita bahas hari ini. Bukan sukacita yang dimengerti oleh kebanyakan orang, yang secara umum. Ada beberapa orang lah, banyak hal lah. Ada orang-orang tertentu, aku mau sukacita lah. Dengan cara apa? Dengan cara nonton film-film lawak. Ya, lawak. Beberapa generasi zaman now pasti nontonnya stand up komedi. Ya, dengerin siapa yang lucu-lucu nih. Dengerin. Ya, itu bisa disebut sukacita, senang. Tapi bukan tipikal sukacita yang seperti itu yang kita akan bahas. Yang Rasul Paulus nasihati kepada jemaat Filipi, dan juga hari ini bulan Agustus ini Tuhan nasihati kita bahwa supaya kita bersukacita senantiasa. Jadi ini terus menerus, digarisbawahi lagi, dalam Tuhan. Dan ini yang saya jadikan sebagai judul khotbah saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ternyata sukacita yang kita bahas ini adalah harus di dalam Tuhan. Bukan di dalam yang lain, bukan karena apa yang lain. Karena sukacita tipikal seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sukacita yang seperti ini yang Tuhan mau, dan sukacita tipikal seperti ini akan membuat saudara sanggup melewati saudara. Ini udah masuk bulan keempat, bulan pandemi saudara. Bahkan kita nggak tahu berapa lama ini, tapi saudara kuat menjalaninya. Bahkan saudara bisa keluar dari sana sebagai pemenang. Katakan amin saudara. Amin, kita akan lihat nanti dampaknya ini. Ini pesan sangat kuat saudara, ayo bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Jadi ini harus di dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan. Jadi bukan, saya percaya sukacita di luar Tuhan, selain daripada Tuhan, maka sifatnya itu semu. Itu semuanya sementara. Dan saya bilang lagi, sukacita di luar Tuhan itu kadarnya, kekuatannya itu terbatas saudara. Karena sukacita di dalam Tuhan ini sanggup saudara, bisa jadi keadaan luar kita itu tidak menentu. Keadaan luar kita itu tanda kutip kayaknya tidak ada keadaan luar yang memungkinkan untuk kita bersukacita. Keadaan-keadaan bersukacita. Karena sukacita di dalam Tuhan bukan dari luar ke dalam, tapi sukacita dalam Tuhan dari dalam keluar. Katakan amin. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Di mana letak sukacita itu? Di mana ditaruhnya saudara? Yang mengerti katakan amin. Dan kalau saudara tanya saya, iya Pak, hari-hari ini apa sih yang aku butuhkan Pak? Sama gimana aku cara menjalani hidup ini? Yang pesan buat kita, biarlah saya dan Bapak Ibu Saudara tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang mengerti ini katakan amin saudara. Berikan tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi dong Bapak Ibu Saudara. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Yo. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Semua nyanyi sampai lihat kiri kanan yuk. Yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, lebih lagi hati yang gembira. Nyanyi Bapak Ibu, yang di ruangan ini, yang di rumah nyanyi. Sambil lihat kiri kanan, lihat keluarga saudara. Saya berdoa di bulan Agustus ini, sukacita karena Tuhan memenuhi kita. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat seperti
Tuhan senang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi saya buat di catatan khotbah saya, Elia boleh tampilkan. Maka bersukacita itu adalah nasihat dan sekaligus perintah Tuhan, saudara. Jadi sukacita bukan apa? Bukan dibuat. Ini nasihat dan perintah Tuhan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, bersukacita itu harus di dalam Tuhan. Ini perlu saya buat catatannya, saudara. Bukan di dalam yang lain. Di luar Tuhan sifatnya semu, di luar Tuhan sifatnya lemah, saudara. Tapi di dalam Tuhan ini kekuatannya luar biasa. Amin. Kita lanjutin Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya. Kenapa kita harus bersukacita? Mengapa kita harus bersukacita, saudara? Yang pertama, saudara, kita akan buka ayatnya dulu. Nehemia 8 ayat 11. Kita buka bersama-sama. Nehemia 8 ayat 11. Baca bersama-sama. Nehemia 8 ayatnya ke-11. Yang dalam kurung, kita baca ya. Nehemia 8 ayatnya ke-11. Baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Katakan amin. Tuhan menyuruh Nabi Nehemia menyampaikan kepada orang Israel, keadaan mereka pada ayat ini belum terlalu baik, saudara. Keadaan mereka lagi semua tidak jelas. Keadaan mereka lagi gundah gulana. Semuanya serba kurang. Mereka lagi dalam kebingungan. Karena Nehemia diperintahkan Tuhan itu untuk membangun tembok Yerusalem. Jadi keadaan mereka itu lagi ada di bawah. Tapi ini Tuhan kita. Sebelum Tuhan mengubahkan keadaan orang Israel, maka Tuhan perlu menyuruh Nabi Nehemia untuk menyampaikan kepada orang-orang Israel, kamu pulang ya, makan yang enak-enak. Bagi kepada orang yang belum punya. Kalau orang sampai gak bisa makan, bagi ke mereka supaya makan sama-sama. Dan perhatikan ayat ini. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita itu, sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini sudah ditulis sekian ratus atau ribu tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu. Dan saya melihat ini ayat sangat relevan, update, up to date, saudara. Firman yang sama dia berkata kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Ayo jangan bersusah hati Bapak Ibu. Bulan keempat pandemi jangan bersusah hati. Amin. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Firman lagi mengulang saudara. Sukacita itu harus dalam Tuhan, harus karena Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita? Yang pertama saya buat di catatan khotbah. Elia boleh ikutin. Karena sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Sama-sama dengan saya katakan perlindungan kita. Dari dalam segala hal saudara. Dari virus corona, dari segala sesuatu. Sukacita karena Tuhan. Ayo bersukacita. Ini perlindungan kita saudara. Dan saya melihat kenapa kita harus bersukacita. Yang kedua memang dari dalam firman bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia berkata perlindungan kita, tapi dalam bahasa Inggrisnya tampilin yang kedua, saya bilang gini, sukacita karena Tuhan, itu kekuatan kita. The joy of the Lord is my strength, saudara. Jadi ini bukan hanya melindungi kita, tapi sekaligus juga menjadi kekuatan kita. Wow, yang mengerti sampai di sini boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Di bulan Agustus ini, saya sangat yakin saudara, ini akan terjadi pembalikan keadaan luar biasa. Ini bagi orang-orang yang percaya, berdoa, berharap, menantikan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan akan lakukan perkara besar di tengah-tengah kita. Yang Tuhan minta dari saya dan Bapak Ibu, ayo bersukacita. Karena itu bukan hanya sekedar melindungi kita. Membuat kita terlindung dari semua yang tidak baik. Tapi bukan yang melindungi, itu sekaligus juga menjadi kekuatan kita. Amin saudara. Dan dengan kekuatan ini kita akan sanggup menanggung segala perkara. Yang mengerti sampai di sini berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita saudara. Hati yang gembira adalah obat seperti
seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Nyanyi Bapak Ibu Saudara. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, oh Tuhan senang. Orang yang berharap, orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Yo. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap kau tuh. Semua nyanyi sama-sama. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap kau Tuhan, ajarku harap kau Tuhan, oh ajarku harap kau Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, yang di tempat ini, yang di rumah-rumah, dan terima sukacita dari Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Sambil nyanyi saudara, saya percaya sukacita itu turun. Siapa yang sudah mengerti bahwa di bulan Agustus dan ke depan, 5 bulan ke depan di tahun 2020 ini, kita butuh sukacita dari Tuhan. Siapa yang mengerti? Boleh lambaikan tangan, amin. Oke baik, bukan hanya mengerti, siapa yang mau menerima sukacita dari Tuhan? Mau ya? Oke, dengan cepat saudara, kita akan melihat dari mana kita dapatkan sukacita karena Tuhan. Kalau sukacita karena dunia, karena sesuatu yang kelihatan, oh tidak usah diajarin saudara. Kalau dapat loka, dapat uang banyak, baru gajian, ya. Awal bulan kita bisa sukacita gimana, dapat loka macan, dapat untung gede, oh, otomatis itu sukacita yang dari dalam, dari luar saudara. Itu sukacita yang umum, yang dari dunia. Tapi bagaimana sukacita karena Tuhan, sukacita dalam Tuhan? Dari mana kita dapatkan? Dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Galatia 5 ayat yang ke-22. Yuk kita akan lihat sama-sama ayatnya. Beberapa lagi dan kita akan bersama-sama. Yuk kita baca yuk bersama-sama. Galatia 5 ayatnya ke-22. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Katakan amin. Tampilkan catatan khotbah saya. Jadi ternyata Bapak Ibu, dari mana kita dapatkan sukacita itu? Yang pertama, waktu kita bersekutu dengan Roh Kudus. Karena sukacita itu buah roh, saudara. Sukacita itu buah roh. Sukacita itu bukan perasaan. Sukacita bukan kita dapatkan lain, tapi waktu kita bersekutu penuh dengan Roh Kudus dan kita bersekutu dengannya. Yang mengerti katakan amin. Tidak didapat dari lakukan apa enggak. Waktu saya dan Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengeluarkan buah. Dan saya mau ngomong lagi, lanjut ya Bapak Ibu. Yang namanya buah roh, tidak ada yang lahir begitu saja. Hari ini saya khotbah sukacita, impartasi iya. Tapi yang saya berikan ini hanya bentuk impartasi. Dan hari ini waktu saudara dengar khotbah bisa saja saudara akan sukacita. Tapi selesai khotbah, beberapa jam berikutnya, besok, lusa. Gimana Pak supaya saya terus bertahan sukacitanya? Saudara harus bersekutu dengan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada cara lain saudara. Tidak ada cara lain.
Jadi di bulan Agustus ini ada panggilan ulang, panggilan lagi. Kita dipanggil balik, ayo bersekutu dengan Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Mau Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan Roh Kudus? Oke, pertanyaannya ini. Bagaimana caranya bersekutu dengan Roh Kudus? Dan ini yang menjadi poin kedua dan ketiganya, saudara. Saya tahu kalau saudara bersekutu dengan Roh Kudus hanya dua hal, saudara. Hanya melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman. Kita lihat sama-sama. Mazmur dulu, kita lihat ayatnya dulu. Mazmur 16, ayatnya ke-11. Lihat sama-sama, yuk. Jadi bersekutu dengan Roh Kudus, ini poin berikutnya. Baca bersama-sama Mazmur 16 ayat 11, baca. 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, di hadiratmu. Baca sama-sama, Pak. Ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ternyata di mana kita temukan sukacita itu? Karena Tuhan. Kita dapatkan waktu kita bersekutu dengan Roh Kudus. Melalui apa Pak bersekutu dengan Roh Kudus? Melalui doa, memuji, menyembah Tuhan. Seperti yang awal kita lakukan. Kita bersekutu, maupun itu bersekutu bersama-sama. Doa, pujian, penyembahan pribadi. Waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Di sana ada sukacita yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, di masa pandemi, saudara ibadahnya online. Ayo, sekalipun online tidak ada yang melihat. Kalau waktunya berdiri, saudara berdiri. Waktu nyanyi, saudara nyanyi. Jangan bingkep, saudara. Amin. Waktunya diajak nyembah. Worship leader nyembah. Ayo nyembah. Muji nyembah. Karena waktu kita nyembah, hanya itu. Saya bisa ngomong ya. Satu-satunya cara masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita nyembah. Worship. Doa, pujian, penyembahan. Masuk ke sana. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Di sana ada sukacita berlimpah. Amin. Kalau orang-orang biasa bilang, oh iya Pak enak tadi puja, hatiku plong. Sebenarnya bukan hanya sekedar plong biasa, tapi karena ada sukacita karena Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Yang mengerti ini katakan amin, saudara. Amin. Di situ ada sukacita. Dan saya mulai melihat prosesnya, saudara. Kenapa sampai orang masuk hadirat sukacita berlimpah? Di situ saya melihat tuh, itu yang Yesus berkata, ayo mari kepadaku semua yang letih, lesu, beban berat, aku akan berikan kelegaan. Di dalam hadirat Tuhan, di situ ada tempat pertukaran, saudara. Ada tempat pertukaran. Jadi semua beban berat, letih, lesu kita, bahkan semua permasalahan kita ditukar, diangkat oleh Tuhan. Beban dalam bahu kita, kuk dalam tengkuk kita, diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan berikan kelegaan. Dan kelegaan ini adalah sukacita karena Tuhan. Yang mengerti ini katakan amin. Amin. Satu lagu ini saudara, ini lagu setiap kali masuk hadirat. Saya berdoa hari ini juga saya dan saudara ngalami. Amin. Amin, mau ya? Bersekutu dengan Roh Kudus melalui doa, pujian, penyembahan. Saat terindah, nyanyi saudara. Di hadiratmu berkat melimpah, berkat melimpah. Ada padamu ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadiratmu, dalam hadiratmu ada sukacita. Sekali lagi katakan saat terindah, saat terindah. Benar Tuhan, di bulan Agustus ini bawa kami hadirat. Oh, berkat melimpah ada padamu. Oh, ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibaharui, dan dibarui dalam hadiratmu.
ini proses yang terjadi waktu kita masuk hadirat, saudara. Sebelum menyembah mungkin hati kita lagi gundah gulana, lagi susah, lagi takut, lagi khawatir, lagi cemas. Tapi waktu kita menyembah, ini yang terjadi, saudara. Tuhan bilang ini, semua diangkat beban kita, kita diangkat. Bahkan berkata, ku dipulihkan dan dibaharui. Makanya waktu kita dalam hadirat, kadang meneteskan air mata, saudara. Iya Pak, iya saudara. Jangan takut saudara, dalam hadirat gak apa-apa waktu netes. Memang yang keluar air mata dari di mata, di pipi saudara, tapi yang sedang Tuhan lakukan, hati saudara yang luka sedang ditouch, disentuh, dijamah, dan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Hal-hal seperti ini tidak kita dapatkan di tempat lain. Dan waktu yang di dalam hati kita itu ditouch, disentuh, dipulihkan, maka tiba-tiba muncul sukacita. Amin. Yaitu yang sukacita karena Tuhan. Yang mengerti sampai di sini katakan amin, saudara. Amin. Jadi bersekutu dengan Roh Kudus dengan cara kita berdoa, memuji, menyembah dalam hadirat dapat sukacita. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana cara bersekutu dengan Roh Kudus? Baca bersama-sama. Yeremia 15 ayatnya ke-16. Baca bersama-sama saudara. Yeremia 15 ayat 16. Beberapa ayat lagi dan kita selesai, kita akan doa. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Katakan amin saudara. Katakan amin. Yang kedua, ini masih berkaitan dengan bersekutu dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya bersekutu? Bersekutu dengan firman. Baca kitab Logos. Ini kitab yang di tangan saya ini kitab Logos yang tertulis. Sampai kapan Pak? Baca tiap hari sampai saudara dapatkan firman Rema. Nah itu tuh. Jadi ayat 16 yang dikatakan Yeremia ini bicara tentang firman Rema. Kalau aku dapatkan firman Rema, maka aku akan dapatkan sukacita. Aku akan bergirang karena Tuhan. Amin. Makanya budaya kalau jemaat yang kita gembalakan di GBI, Gereja Bethel Indonesia, House of Worship, Sumatera Selatan. Maka ini sudah pengajaran kita yang utama. Setiap hari harus baca Alkitab. Minimal 1 pasal 1 hari. Dan pastikan waktu baca semuanya harus mendapatkan rema. Katakan amin. Kami para pemimpin bukan hanya sekedar mengajarkan, kami lakukan itu. Dan saya bisa bersaksi buat Bapak Ibu Saudara. Kita manusia biasa ngalami banyak hal, semua masalah kita alami. Tapi ini yang saya bisa saksikan. Setiap kali saya baca Alkitab, saya temukan firman rema. Wow, itu semua kesedihan, kemarahan itu bisa hilang. Tiba-tiba yang muncul sukacita karena Tuhan. Katakan amin. Saudara mau bersukacita, dapatkan sukacita dari Tuhan, amin. Ayo, baca Alkitab dengan rutin ya. Rutin sampai saudara dapatkan firman rema. Tampilkan catatan khotbahnya El. Jadi yang berikutnya, bersekutu dengan Roh Kudus. Waktu kita dapatkan firman rema, maka sukacita karena Tuhan akan muncul di hati kita. Katakan amin. Oke? Yang terakhir saudara, dari mana kita dapatkan sukacita karena Tuhan itu? Oke? Buka Alkitabnya dulu, Roma 12 ayatnya ke-12. Baca yuk bersama-sama. Roma 12 ayat 12. Sudah ketemu? Kita akan baca yuk bersama-sama. Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Semuanya baca yuk sekali lagi. Yang di tempat ini juga baca di Alkitabnya karena nggak ada layar. Baca yuk. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Pak, dari mana lagi saya dapatkan Pak sukacita karena Tuhan? Dari pengharapan kita. Tampil catatannya, pengharapan, impian, dan cita-cita kita. Katakan amin saudara. Di masa pandemi seperti ini saudara, mulai ingat saudara, pengharapan, janji Tuhan yang saudara dapat. Mulai pikir, iya akan jadi apa sih Tuhan bilang saya nih tahun ini, berapa tahun ke depan. Pikir, oh ya aku akan jadi ke depan. Impian saudara, cita-cita. Kalau saudara lagi ngalami lemah khususnya, lagi kayaknya kehilangan sukacita, coba ingat impian saudara, cita-cita pengharapan saudara.
Bahkan lebih lagi beberapa yang dapat janji Tuhan. Ingat dan mulai perkatakan itu. Dan bukan cuma perkataan, mulai bayangkan, oh one day at a time, waktunya Tuhan. Ini akan tergenapi. Oh aku akan di sana, berdiri di sana, lakukan ini. Seperti impian saudara. Waktu saudara memiliki pengharapan, impian, cita-cita saudara. Saya percaya sukacita karena Tuhan akan memenuhi hati kita. Amin saudara, memenuhi. Saya sangat yakin pandemi COVID-19 ini seperti badai. Dari awal, khususnya 3 tahun perjalanan pelayanan saya, maka kita sepakat GBH Sumsel, ikonnya itu Raja Wali. Pokoknya yang namanya Raja Wali, makin kencang badai itu menerpa, makin besar badainya, makin tinggi Tuhan akan terangkat kita. Yang percaya katakan amin saudara. Itu pengharapan. Yang saya saudara tahu, di balik pandemi COVID-19 ada janji Tuhan yang besar yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Amin. Akan ada penggenapan. Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Peter Paraknimela, Ibu Christine Paraknimela berkata, GBH Sumsel sampai beberapa kali akan tercengang-cengang dan akan terheran-heran akan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Yang percaya diberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harapkan. Ayo nyanyi segenap hati saudara, kerukan katanya. Orang yang berharap Tuhan terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap kau. Katakan berlari, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap kau. Akan berlari, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harap kau Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya ulang sedikit review dan saya akan tutup dengan satu ayat terakhir saudara. Jadi bulan Agustus ini pesan Tuhan buat saya dan buat Bapak Ibu seperti yang Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi terus menerus dan sekali lagi kekuatan bersukacita. Pesan yang sama datang buat kita. Amin. Bulan Agustus ini masuki dengan bersukacita. Yang mau katakan amin saudara. Amin. Kita sudah belajar bersama-sama kalau kita bersukacita, kita akan dapat perlindungan dari Tuhan. Dan juga kita akan dapat kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Dari mana datangnya sukacita? Waktu kita bersekutu dengan Roh Kudus melalui doa pujian penyembahan, melalui pembacaan firman, saya dapat firman rema, dan juga waktu kita berharap, menaruh harap kepada Tuhan. Amin. Menaruh harap bahwa kita akan terbang seperti Raja Wali. Yang terakhir saudara, bagaimana Pak caranya nih, apalagi di masa ini jadi rema buat saya, untuk kita mempertahankan sukacita lebih lagi. Roma 12 ayat 15, ini terakhir dan kita akan berdoa. Roma 12 ayat 15, tampilin saudara. Cara mempertahankan sukacita, baca yuk. Roma 12 ayat 15. Jadi bukan Roma 2, Roma 12 ayat 15. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Katakan amin. Oh yang di ruangan ini katakan amin. Nah, semua dong, ini ada offline dan online. Yang di rumah katakan amin. Mau bersukacita? Rasul Paulus ajarin, kita harus bersukacita dengan orang yang lagi bersukacita. Katakan amin. Ya mungkin beberapa di internet, boleh saya ngomong ya. Keluarga kita yang satu caknya baik gak baik, dapat ado-ado baik dia dapat rezeki. Kita caknya rezeki kita seret, ngapalah dia dapat aku tidak dapat. Tuhan ajari kalau saudara mau bersukacita, saudara juga harus
turut bersuka cita mendengar tetangga saudara diberkati. Katakan amin. Karena kadang lihat orang susah, kita susah itu lebih mudah. Tapi kalau orang lagi bersuka cita, orang lagi senang, kita agak bergumul. Ya, agak bergumul. Kemarin saya ada teman pendeta di Facebook. Dia buat di-upload di situ saudara. Beberapa bulan lalu lah dia upload. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya dapatkan kamera untuk dia ibadah online saudara. Dapat kamera, dapat semua perlengkapan. Aku langsung kasih love besar-besar. Pertama sih agak gimana gitu. Habis itu saya komen. Selamat ya bro. Selamat ya bro, Tuhan memberkati. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh gitu ya bro, kenapa kamu selamatin saya? Saya bilang gini, karena saya tipikal orang yang senang melihat orang senang. Bersuka cita melihat orang bersuka cita. Katakan amin. Ya sebenarnya kan itu doa kita. Tuhan aku minta ini. Nah tetangga kita yang duluan dijawab Tuhan doanya. Kok yang kita minta dia yang dapat tuh. Tapi saya berdoa tetap bersuka cita. Amin. Ya hari ini layanan online kita agak lebih baik saudara. Ya, sekalipun masih ada kurang sana sini. Sedikit demi sedikit akan Tuhan terus lengkapi. Katakan amin saudara. Amin mau ya. Saya lihat lagi ada pendeta sudah bisa ibadah new normal. Karena dia punya gedung gereja. Saya like lagi. Saya kirim kata-kata selamat Pak untuk bisa ibadah new normal di gedungnya sendiri. Amin sebagai pendeta. Nah saya berdoa saudara. Apa nih profesi saudara? Ini kan apalagi keluarga, kakak ipar, adik ipar dapat apa, saudara dapat apa. Ada beberapa yang belum punya anak. Kalau orang lain, kita sudah nikah berapa tahun, dia baru berapa bulan langsung jadi tuh. Kita lah bertahun-tahun udah jadi-jadi. Saudara harus senang, ucapin selamat ya, aku senang kamu cepat punya anak. Sekalipun kamu dulu baru nikah, aku lama. Katakan amin saudara. Apalagi sebutin, apalagi dapat ini gereja, apa profesi saudara? Nasihat Tuhan, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Senang melihat orang senang. Maka kalau kita orang yang seperti ini, saya percaya Tuhan akan dengan segera membuat saya dan Bapak Ibu Saudara juga akan bersuka cita dan bersenang-senang karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita tutup masuki bulan Agustus ini dengan bersuka cita. Yang mau katakan amin. Boleh sambil bangkit berdiri, kasih tos kiri kanannya katakan. Ayo bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Yo nyanyi saudara. Sambil nari di rumah-rumah bangkit berdiri. Patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lihat kiri kanannya katakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, ya sukacita karena Tuhan turun atas ruangan ini, atas Bapak Ibu Saudara di rumah. Hati yang senang, tapi semangatnya patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Ayo berlari yuk. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau. Ayo di bulan Agustus berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau. Sekali lagi berlari
berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo sorak-sorai saudara, sorak-sorai. Saya mau ajak saudara sorak-sorai saudara, selama 15 detik saudara. Sorak-sorai. Ayo sorak-sorai saudara. Jangan hanya tepuk tangan, bersorak. Sorakan haleluya, sorakan hosana. Yes. Ayo masuk bulan Agustus dengan bersukacita, bersorak-sorak. Terus sorak-sorak, sukacita. Terus. Oh, ketika kau bertepuk tangan bersorak, sukacita karena Tuhan turun memenuhi kita. Terus lebih lagi. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari angkat kedua tangannya saudara, di tempat ini maupun di rumah saudara. Angkat kedua tangannya, angkat wajahnya ke Tuhan saudara. Sembah dia saudara beberapa menit. Ya, karena di hadapan hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah saudara. Para pemusik semua nyembah, semua soundman semua yang bertugas, dancer semua, para pengerja semua nyembah. Oh, yang di rumah nyembah saudara, nyembah. Waktu kita menyembah, Dia bawa kita masuk dalam hadirat. Di sana ada sukacita berlimpah. Oh, ada nikmat senantiasa. Yeah. Oh, masuk semua, masuk hadirat. Di hadapannya ada sukacita berlimpah. Ada nikmat senantiasa. Jesus. Oh, yes Lord. The joy of the Lord is our strength. Oh. Sukacita karena Tuhan itu perlindungan kami. Oh, yes. Ayo saudara minum itu anggur sukacita. Yes. Dalam hadirat-Mu. Di tempat ini, di rumah-rumah. Ayo minum saudara, minum anggur sukacita yang Roh Kudus beri. Yes. Yes. Ya. Ayo more, lebih. Yes. Holy Spirit, we wanna more. Kami mau lebih. Siap, minum sudah, minum. Yang di rumah-rumah, minum anggur sukacita.
terima. Minum. Anggur sukacita dari Tuhan.